Ya, bangkitnya peradaban di Pulau Jawa kerap dikaitkan dengan kisah legenda Aji Saka. Konon, legenda tersebut menceritakan tentang kisah Aji Saka, sosok yang membuat aksara Jawa dan pencipta tarikh tahun Saka. Lantas, dari mana asal Aji Saka dan bagaimana kisahnya hingga disebut sebagai tokoh yang membangkitkan peradaban Jawa? Legenda menyebut bahwa Aji Saka berasal dari negeri antah berantah bernama Bumi Majeti. Akan tetapi, ada pula yang menafsirkan bahwa Aji Saka adalah keturunan suku Saka dari India. Hal ini dapat dimengerti karena memang terdapat beberapa versi terkait asal-usul atau kisah Aji Saka. Aji Saka digambarkan sebagai pemuda sakti yang mempunyai keris pusaka, sebuah sorban sakti, dan dua orang abdi setia bernama Dora dan Sambada. Selain itu, ia adalah pribadi yang suka menolong, termasuk menolong rakyat Jawa dari kekejaman penguasanya. Legenda Aji Saka mengisahkan tentang kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban dan ketentraturan di tanah Jawa dengan mengalahkan raksasa jahat yang sebelumnya berkuasa di pulau ini. Selain itu, Aji Saka diceritakan kehilangan abdi setianya akibat sebuah kesalahpahaman. Dari kisah tragis inilah lahir Hanacaraka. Dikisahkan Aji Saka melakukan pengembaraan ke Jawa untuk menyelamatkan rakyat kerajaan Medang Kemulan dari kekejaman rajanya Dewata Cekar yang gemar memakan daging manusia. Sebelum pergi ke Medang Kemulan, Aji Saka meninggalkan keris pusakanya di Gunung Kendeng dan meminta Sambada untuk menjaganya. Ia juga berpesan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengambil pusaka itu kecuali dirinya sendiri. Selain itu, Aji Saka membawa Dora untuk menemui Dewata Cekar dan mengaku bahwa dirinya mau dijadikan santapan. Akan tetapi, Aji Saka mengajukan satu syarat, yakni meminta sebidang tanah yang sepanjang sorbannya. Namun, ketika Dewata Cekar mulai mengukur tanah, sorban itu memanjang terus-menerus hingga mencapai pinggir laut selatan. Dengan kecerdasannya, Aji Saka pun mampu menenggelamkan Dewata Cekar ke laut selatan. Setelah itu, ia dinobatkan sebagai Raja Medang Kemulan, sedangkan Dewata Cekar berubah menjadi buaya putih. Suatu hari, Aji Saka memerintahkan Dora untuk mengambil keris pusaka yang dititipkan kepada Sambada. Namun, Sambada menolak karena sesuai perintah Aji Saka sebelumnya, tidak ada yang diperbolehkan untuk membawa pusaka itu selain Aji Saka sendiri. Alhasil, dua abdi Aji Saka saling mencurigai bahwa masing-masing bermaksud untuk mencuri pusaka itu. Akhirnya, Sambada dan Dora pun bertarung untuk mempertahankan tanggung jawabnya hingga tewas. Ketika Aji Saka menyusul ke Gunung Kendeng, ia menemukan dua abdinya telah meninggal akibat kesalahpahaman. Di depan jasad dua ahlinya itu, Aji Saka menciptakan puisi yang isinya sebagai berikut. Hanacaraka artinya terdapat dua utusan. Dotasawala artinya mereka berbeda pendapat. Padha jayanya artinya mereka berdua sama kuatnya. Moga Bathanga artinya inilah mayat mereka. Puisi yang diciptakan untuk mengenang dua abdi Aji Saka ini kemudian dikenal sebagai Hanacaraka atau aksara Jawa hingga saat ini. Beberapa ahli sepakat bahwa legenda Aji Saka memiliki hubungan dengan penggunaan kalender Saka. Di Jawa, Aji Saka menyebarkan perhitungan tarikh yang dinamakan tahun Saka. Dimulai sejak kedatangannya, yaitu tahun 1 Saka 78 Masehi.
Selain memperkenalkan tahun Saka, Aji Saka juga menyebarkan pengetahuan membaca dan menulis sebagai dasar pengembangan kebudayaan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa penggunaan abjad di Jawa sudah dimulai sejak 78 Masehi, meskipun belum ditemukan bukti tertulis yang mendukungnya. Nah, itulah kisah Aji Saka dan cerita bangkitnya peradaban suku Jawa. Ya, mugi-mugi dipun paringi manfaat lan matur nuwun.